Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Lahul mulku wa lahu hamdu wa laka syukru anta kasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah berjuang sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas segala curahan rahmat dan nikmatnya. Atas izin dan kehendak Allah, kita masih dimampukan bisa melaksanakan fardu ain secara berjamaah sampai detik ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang istiqomah sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Namun sebelumnya mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dari batin kita. Anak-anak keturunan kita diwariskan anak-anak yang pemimpin saleh dan salihah, sehingga nanti Allah nampakkan dimanapun menjadikan kemanfaatan di masyarakat. Artinya menjadi gunung atau patokan. Jadi gini Pak, laut itu gak hancur bumi ini karena ada gunung-gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah tidak menurunkan adab di sini itu karena orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dari Pojokan diwakili oleh Pak Joko, mungkin yang dari sana diwakili Sina atau Sina. Sebenarnya itulah yang menjadikan Allah tidak murka ketika dipanggil oleh Allah kemudian datang. Itu sebenarnya gitu. Kemudian orang yang nggak sholat itu dianggap oleh Allah mayit yang hidup. Itu dalam hadisnya gitu. Ini salah akidahnya Pak. Dan mudah-mudahan jamaah musalah roda yang saat ini mungkin sakit atau hal lain dimudahkan dari Allah, dan anak-anak kita yang mungkin belum mendapatkan tempat-tempat kondisi yang rezeki yang dilimpahkan oleh Allah, oleh khususan ya Allah. Berilah Rasulullah irhamna ya Rabbi ya Rahim ya Ghani wa ya Karim irhamna. Khususan ya Allah ahli wa waladi jamaah muslim. Sayyid al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'irin alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita berdoa? Karena hati kita kuatkan karena Allah, dan kita berupaya tidak pernah membenci orang, namun kita membenci sifatnya. Jadi kalau kita ketemu orang yang dibenci bukan orangnya, sifatnya. Agar apa? Agar kita tidak mencontoh yang enggak. Kita tambah hadis selanjutnya, ini dari Aisyah qalat taman Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailati bil isya'i hatta tadaba aqamahul lail summa kharaja wa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an
'alal ummati, rawahu Muslim. Dan dari Aisyah ia berkata, Nabi SAW lewatkan sholat isya hingga habis semua malam, kemudian keluar. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya inilah waktunya kalau seandainya tidak aku membakar aras umatku. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW keluar buat sholat isya sesudah habis malam, tentunya sebelum terbit fajar, dan Rasul yang maksudnya akhir malam inilah sebaik-baik waktu isya kalau tidak dikhawatirkan jadi memberatkan umatku dan di akhir zaman. Dan hadis ini, dan dari hadis tidak dipahami bahwa dari mulai dan itu terbit sedikit dahulunya sebelum fajar shadiq, artinya sebelum subuh fajar shadiq, itu waktunya. Namun Rasulullah SAW itu bentuk Rasulullah SAW adalah pas jam 12 dalam hadis lain. Jadi seandainya umatku nanti tidak memberatkan, maka sholat isya di pertengahan malam sangat luar biasa. Itu dalam kajian artinya mendidik akidah, kekuatan iman. Namun bagi kita terlalu berat. Lebih baik kita mengambil as-salatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena disyaratkan agar kita senantiasa bisa berjamaah. Sholat sendirian itu pahalanya itu, tapi kalau sholat berjamaah luar biasa. Ini ilmu yang kita pahami. Kalau seandainya nanti sampai tempat jam 12, namun ada yang perlu digarisbawahi. Memang setelah sholat itu murid-muridnya itu biasanya mengkaji ilmu, kajian ilmu. Ada yang fikih, ada yang belajar tajwid, itu. Jadi bukan dilakukan waktu itu mubalik, tidak. Kalau di Al-Quran yang pernah saya temui dan saya pernah ikuti. Jadi kalau kita nanti sholat nggak apa-apa, silakan saja, asalkan kita punya jamaahnya, bisa berjamaah. Tapi kalau kita berat, sakit berat. Kenapa? Karena setelah sholat isya langsung mengadakan sholat tahajud. Dia berprinsip pada setiap hari itu sholat yang minimal 50 rakaat. Seperti yang diturunkan oleh Nabi SAW oleh Jibril pertama naik turun kejadian pada Isra di situ. Itu orang yang diangkat makomnya rata-rata memang setiap hari dia bisa 50 rakaat. Kita berapa? Kita itu wajibnya 7 rakaat. Ya, ditambah fitnya 3. Kemudian dia hadiahnya 12. Ya wajar kan begitu. Kita tidak usah gitu, tapi berupaya untuk sana. Yaitu senantiasa menjadi waktu-waktu ini senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains dan teknologi harus kita, tapi perintah Allah mati, kita harus punya minimum di sini. Karena banyak orang di dalam surah Al-Waqiah, orang yang masuk surga itu sedikit. Kenapa? Enggak, saya sudah sholat, padahal belum. Kenapa kita katakan belum? Ini alasan. Orang yang teknologi, ketika panggilan Allah dia sayangnya mainan Allah. Sedih sekali. Coba orang-orang yang semua dalam hadisnya itu dijamin oleh Allah masuk surga. Bisa masuk 5 waktu bukan surga.
di rumah Allah itu dijamin masuk surga. Tapi kita lihat jumlah penduduk atau di RT sini berapa Pak RT jumlahnya? Jumlah penduduk di sini berapa? Sekitar 99. Iya. Sekarang kalau saya pada saat ini dari rumah Pak Joko aja 5 kakak. Tapi inilah terbukti ayat Allah, ayat-ayat yang sedikit sekali. Merasa mereka saya sudah sholat iya belum. Karena mereka menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh akan yang saya ini orangnya saya bulu tangkis atau bola. Tetapi jam-jam itu ketika siaran kemudian saya nonton bola dulu, tidak mengerti apa musik sebenarnya. Artinya sirik secara tersembunyi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halang ginanya Pak. Bapak-bapak yang masih dihitung orangnya, dia panggil anaknya, hai si Fulan atau si Abdul. Marah gak? Pertama, oh ya nggak apa-apa lah saya sibuk. Kedua, oh kan. Ketiga agak ngasih, hai Abdullah, kenapa kamu? Lama-lama kelima marah juga kan Pak. Itu sama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita mengkaji bahwa yang selama ini kita lakukan mudah-mudahan kita bimbingan dan ridho Subhanahu wa Ta'ala. Ingat prinsip kita tidak pernah membenci orang, namun kita membenci sifatnya. Sehingga kita senantiasa mendoakan tiap kejadian yang ada kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit manfaatnya. Kalau seandainya itu benar, itu hak kita dalam milik Allah. Kalau seandainya salah adalah kefakiran ini, membaca secara batin dan dipakai kalau Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.